Padahal ya lukisan, karya seni, mural-mural ini kan bagian dari bagaimana warga negara untuk mengekspresikan apa yang dirasakan oleh publik hari ini. Ya, ketika pandemi COVID-19 mungkin rakyat merasakan kelaparan sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk misalkan memberikan kritik secara lisan. Mereka tidak punya kemampuan untuk menulis sebuah tulisan. Maka yang mereka lakukan adalah menggunakan karya seni untuk memberikan kritik kepada kekuasaan. Halo, kembali lagi bersama Yusri Liza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini saya ingin membicarakan hal yang beberapa waktu yang lalu sempat viral, yaitu berkaitan dengan mural-mural yang dihapus oleh pemerintah kita hari ini karena dianggap melecehkan lambang negara. Dimana kita tahu bahwa beberapa mural yang dilukis oleh beberapa seniman, anak muda, yaitu adalah bagian dari ekspresi mereka untuk memberikan kritik kepada kekuasaan. Bagian dari mengekspresikan ketidakpuasan mereka ketika rakyat merasakan kelaparan di tengah pandemi COVID-19. Ketika rakyat merasakan adanya kegagalan kebijakan dari kekuasaan untuk sesegera mungkin mengeluarkan warga negara dari jeratan pandemi COVID-19. Nah, teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan ini, apakah memang penghapusan mural-mural ini sesuai dengan aturan atau justru kemudian ya penghapusan mural ini adalah bagian dari pelanggaran terhadap ya kebebasan berekspresi dari warga negara. Nah, teman-teman semua, berbicara tentang kebebasan berekspresi tentunya sudah banyak sekali saya ulas di beberapa video sebelumnya, tetapi masih perlu untuk kita bicarakan. Berbicara tentang kebebasan berekspresi, kita berbicara tentang kemerdekaan warga negara untuk mengutarakan kritik mereka, untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Dalam konteks bernegara, kita tentunya membutuhkan adanya kritik. Kita membutuhkan adanya ya masukan dari warga negara kepada kekuasaan, karena berbahaya misalkan ketika kekuasaan anti terhadap kritik dan masukan dari warga negara, ini akan berdampak pada bagaimana produk kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan itu sendiri. Karena ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, misalkan tidak sesuai dengan apa yang selalu diutarakan oleh rakyat, maka di situ akan muncul abuse of power. Ya, kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga negara. Padahal ya tujuan dari kehadiran kekuasaan adalah untuk memastikan bahwa segala kebijakan, segala produk kebijakan yang dikeluarkan adalah kebijakan-kebijakan yang mampu membahagiakan warga negara. Nah, ini menjadi penting sebagai satu catatan di dalam kehidupan bernegara kita. Dan berbicara tentang kebebasan berpendapat, berbicara tentang kebebasan untuk mengekspresikan pendapat dan kritik kita kepada kekuasaan, tentunya kita mempunyai banyak sekali ya instrumen-instrumen yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan kritik dan ketidakpuasan kita. Misalkan kritik itu disampaikan melalui paper, melalui tulisan-tulisan yang kita muat di media sosial atau di media-media mainstream di Indonesia misalkan. Itu adalah bagian dari kebebasan untuk berekspresi, mengkritisi kekuasaan. Kemudian kedua, ya kritik dan ketidakpuasan kita sampaikan secara lisan. Misalkan saya sampaikan seperti dalam video ini misalkan. Nah, kritik-kritik itu disampaikan melalui lisan agar kemudian ya kekuasaan menyadari bahwa memang ada kebolongan di dalam kebijakan yang mereka keluarkan. Kemudian ketiga, ketika kita berbicara tentang kebebasan berekspresi, maka ya hal yang menurut saya juga tidak berlebihan misalkan ketika kritik dan evaluasi kepada kekuasaan disampaikan melalui karya seni, ya, disampaikan melalui mural-mural, disampaikan melalui lukisan-lukisan. Ini menurut saya sesuatu hal yang tidak bisa dianggap sesuatu hal yang berlebihan misalkan. Ketika di beberapa waktu yang lalu, ya banyak warga negara Indonesia yang mengekspresikan kesusahan mereka di tengah pandemi COVID-19, yang mengekspresikan ya ketidakpuasan mereka kepada kekuasaan melalui mural-mural. Padahal ya lukisan, karya seni, mural-mural ini kan bagian dari bagaimana warga negara untuk mengekspresikan ya apa
apa yang dirasakan oleh publik hari ini. Ya, ketika pandemi COVID-19 mungkin rakyat merasakan kelaparan sehingga mereka tidak punya kemampuan untuk misalkan memberikan kritik secara lisan. Mereka tidak punya kemampuan untuk menulis sebuah tulisan. Maka yang mereka lakukan adalah menggunakan karya seni untuk memberikan kritik kepada kekuasaan. Dan kritik-kritik yang disampaikan oleh warga negara, baik itu melalui tulisan, melalui lisan, melalui lukisan berupa mural-mural misalkan, itu tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu hal yang berbahaya, membahayakan kekuasaan. Karena berbahaya misalkan ketika kita melihat sebuah kritik itu sebagai hal yang membahayakan bagi kekuasaan, bagaimana lagi kemudian warga negara bisa menyalurkan ya ekspresi ketidakpuasan mereka kepada kekuasaan kalau media atau instrumen-instrumen itu kemudian dibatasi oleh kekuasaan. Dan ketika kita berbicara tentang penghapusan mural-mural itu, ada dua pihak. Pihak pertama yaitu pihak yang kontra terhadap penghapusan mural itu. Kemudian pihak yang kedua adalah pihak yang pro dan beranggapan bahwa penghapusan mural itu ya tidak sesuai dengan etika, ya bagaimana kita berwarga negara, bagaimana kemudian kita menghargai lambang negara. Saya ingin sampaikan ya, dan untuk sekaligus meluruskan ya, saya sampaikan bahwa presiden itu bukan lambang negara. Lambang negara itu adalah burung Garuda. Ya, presiden itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sebagai lambang negara. Maka ketika argumentasi ini kita gunakan untuk membenarkan dalil ya penghapusan mural-mural itu, maka saya rasa ini adalah kesalahan dalam berpikir. Kemudian ya ketika penghapusan mural-mural itu dianggap sebagai sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan cara kita mengekspresikan kritik kita kepada kekuasaan. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa memang cara untuk menyampaikan kritik itu bermacam-macam dari warga negara. Ya, bermacam-macam untuk mengekspresikan itu. Kemudian ada yang beranggapan bahwa terlalu berlebihan lah apabila misal kita menggunakan cara-cara yang seperti itu, menggunakan gambar yang serupa dengan Presiden Joko Widodo. Ya, di situ ada tulisan 404 font atau mungkin ada siluet yang menyerupai Presiden Joko Widodo misalkan. Kemudian orang beranggapan bahwa itu adalah sesuatu hal yang berlebihan. Itu adalah sesuatu hal yang kemudian menghilangkan harkat dan martabat presiden gitu loh. Untuk meluruskan pikiran itu, saya sampaikan, justru karena Jokowi itu sebagai presiden, maka mural-mural itu bisa saja kita ekspresikan sebagai cara untuk mengkritisi kekuasaan. Berbeda misalkan, ya ketika Jokowi itu bukan sebagai kepala negara, tapi Jokowi itu sebagai kepala keluarga gitu loh. Saya pun mungkin tidak membuat konten-konten sebelumnya, tidak membuat konten ini untuk memberikan kritik-kritik kepada Presiden Joko Widodo. Justru karena presiden itu adalah suatu jabatan publik, maka konsekuensi dari sebuah jabatan publik adalah adanya keterbukaan terhadap kritik, adanya keterbukaan terhadap evaluasi dari warga negara. Karena tentunya kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini, itu yang akan menikmati adalah warga negara, yang akan menikmati adalah rakyat Indonesia gitu loh. Sehingga ya ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan dirasa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dikehendaki oleh rakyat, maka siapa lagi yang akan memberikan evaluasi kecuali rakyat Indonesia, kecuali warga negara Indonesia. Karena itulah kemudian kita harus cerdas dalam bernegara. Ini sekaligus evaluasi dan masukan kepada kekuasaan bahwa kita harus cerdas di dalam berwarga negara. Ya kekuasaan harus memang memperhatikan dan melihat ya kebebasan berekspresi, kritik dan evaluasi kepada kekuasaan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Ya melihat pujian dan kritikan itu adalah sesuatu hal yang sama. Kan sekarang ini seakan-akan kita berada pada keadaan di mana ketika kita memberikan kritik, ketika kita memberikan evaluasi, mengekspresikan ketidakpuasan kita kepada kekuasaan, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tidak tepat gitu loh. Padahal ketika satu pihak kemudian memberikan pujian kepada kekuasaan, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang wow, keren ya. Ini kan sebuah kegagalan di dalam berpikir, adalah sebuah kekacauan di dalam bagaimana kita ya menanggapi suatu isu, padahal kedudukan antara pujian dengan kritik itu sama. Itu adalah hasil olah pikiran dari warga negara. Ya, orang memuji
kebijakan dari Presiden Joko Widodo karena mereka melihat bahwa itu ada fakta empiris ya yang dirasakan. Nah, orang memberikan kritik kepada kekuasaan itu karena melihat juga ada fakta-fakta di lapangan bahwa memang ketika pandemi COVID-19, ketika krisis ekonomi terjadi, ya rakyat banyak merasakan kelaparan dan kekuasaan lamban hadir di tengah-tengah masyarakat. Ada pasang surut kebijakan, ada kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Sehingga lahirlah kritik, lahirlah evaluasi, dan lahirlah ekspresi-ekspresi ketidakpuasan dari warga negara. Negara yang baik, ya pemerintah yang baik, selalu mengakomodir segala hal, segala ekspresi dari warga negara dalam bentuk apapun. Semasih misalkan cara mengekspresikan itu masih wajar. Ya, kemudian kritik yang diberikan kepada kekuasaan itu tidak melanggar peraturan. Saya rasa ini perlu untuk kita pahami di dalam kehidupan bernegara kita, di dalam kehidupan berbangsa kita. Dan sekaligus ya, di konten kali ini juga saya ingin memberikan masukan kepada aparat-aparat yang ada di bawah, aparat-aparat yang ada di daerah misalkan. Jangan sampai kemudian kesalahan langkah justru mencoreng nama baik institusi kepolisian. Karena berbahaya misalkan ketika penghapusan mural yang sempat viral kemarin itu berdalilkan bahwa mural yang dibuat adalah bagian dari penghinaan terhadap lambang negara. Padahal kita tahu bahwa presiden dan wakil presiden itu bukan lambang negara. Ini kan ada kesalahpahaman di dalam penafsiran hukum, ketidakpahaman di dalam bagaimana kita membaca secara kontekstual aturan hukum itu. Nah, ini sekaligus memberikan kritik kepada seluruh pihak yang berkaitan, baik itu aparat kepolisian, kekuasaan lebih khusus, bahwa dalam bernegara kita membutuhkan adanya kebebasan dari warga negara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka, baik itu melalui tulisan, bahkan melalui tulisan dan karya-karya seni lainnya. Karena melalui hal-hal seperti itulah kemudian kita bisa menjadi bangsa yang kuat, kita bisa menjadi bangsa yang tangguh, dan kekuasaan tidak pernah akan kekurangan suplai gagasan. Karena selain dari lingkaran kekuasaan suplai gagasan itu ada, ya suplai gagasan juga didapat dari kritikan dan evaluasi dari warga negara.